بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita di bulan Syawal ini setelah kita istirahat sebentar di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan Idul Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil surat yang baru untuk kajian tafsir ringkas, yang mana kita akan mengambil surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum adalah surat yang ke-30 dan dia termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang terdiri daripada 60 ayat. Surat ini surat yang agung yang menunjukkan akan mukjizat Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan sesuatu yang akan terjadi dan terjadi pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Surat Ar-Rum, atau kalau kita artikan ya bangsa Romawi, yang mana eh, bangsa Romawi ini mereka adalah ahli kitab. Ya, walaupun ahli kitab notabene sudah ada banyak tahrif ya, eh, pengubahan-pengubahan daripada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Yang mana terjadi peperangan besar antara kaum Romawi ahli kitab dengan bangsa Persia. Bangsa Persia ini mereka musyrik, penyembah api, mereka majusi. Di mana Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat akan menceritakan kepada kita berkenaan dengan uh, kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka akan mampu untuk mengalahkannya dalam beberapa tahun ke depan setelah kekalahan yang mereka terima. Dan ini terjadi, subhanallah. Buktikan kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Ayat-ayat setelahnya akan menceritakan berkenaan dengan kaum yang menentang Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka akan hancur seperti hancurnya kaum-kaum sebelumnya yang menentang nabi-nabi mereka. Kemudian ayat-ayat yang lain juga menceritakan tentang bukti kebenaran daripada hari berbangkit. Yang mana hari berbangkit ini, hari kiamat, adalah sesuatu yang di eh, apa namanya, tidak diakui atau ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya dengan akal mereka, dengan pendekatan-pendekatan, bahwasanya eh, hari berbangkit itu sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti terjadi, yang mana manusia akan digolongkan pada hari itu menjadi dua, antara mukmin dan kafir.
Kemudian surat ini juga bercerita tentang perintah mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Di surat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya seluruh yang terjadi, yang ada di muka bumi ini adalah bukti daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidak berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan membuat semua yang ada di muka bumi ini untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian surat ini juga bercerita tentang bahwasanya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menceritakan juga tentang fitrah manusia. Bahwasanya fitrah manusia itu mereka mentauhidkan Tuhan yang satu. Menceritakan juga bahwasanya di manusia Bani Adam, mereka mempunyai sifat-sifat yang tercela. Dan ini info kepada kita sekalian untuk kita lawan sifat itu dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya supaya terlepas dari sifat yang tercela itu. Kemudian surat ini juga bercerita tentang bimbingan Allah terhadap manusia dalam menggunakan rizki yang diberikannya. Kemudian ada info berkenaan dengan kerusakan yang ada di darat, kerusakan yang ada di laut. Itu semua adalah akibat dari perbuatan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di surat ini memerintahkan agar tetap beristiqamah di dalam ketaatan dan untuk bersegera dalam kebaikan. Surat ini juga mengabarkan kepada kita tentang berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya, yang wajibkan mereka untuk bersyukur agar nikmat itu tetap ada pada diri mereka. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bagaimana awan, ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dengan proses dapat menurunkan hujan, yang mana hujan ini menjadi rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian ayat-ayat dalam surat ini juga menceritakan tentang orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang mampu memberinya petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya mereka meminta petunjuk kepada pencipta langit dan bumi. Kemudian surat ini juga bercerita tentang tahap-tahap kehidupan manusia di dunia. Kemudian tentang kebodohan orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Kemudian surat ini juga menceritakan tentang anjuran untuk memperhatikan tamthil atau contoh-contoh yang terdapat di dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran supaya seseorang itu tidak terjatuh pada hal-hal yang umat-umat sebelumnya itu terjatuh sehingga mengakibatkan mereka masuk kepada penderitaan dan siksaan yang abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama masuk menyusuri ayat demi ayat yang ada di surat Ar-Rum ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian untuk bisa mentadaburinya dan juga mengambil pelajaran dengannya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Rum, bangsa Romawi, surat Makkiyah, surat yang ke-30 yang terdiri dari 60 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 1 sampai 7 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Bangsa Romawi itu telah dikalahkan. Yang dikalahkan oleh bangsa Persia di dalam peperangan di antara keduanya. Fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka dikalahkan di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu sayaghlibun. Ya, sesudah dikalahkan mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bid'i sinin. Ya. Nanti disebutkan al-bid' itu antara 3 sampai 9, angka 3 sampai 9. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dan bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah daripada kemenangan itu. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, bergembiralah yafrahul mu'minun. Bergembiralah orang-orang yang beriman. Binasrillah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh man yasha wa huwal azizur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong siapa yang dikehendakinya. Dan dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Ini adalah janji yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya, walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Tetapi kebanyakan ya, manusia itu la ya'lamu, tidak mengetahuinya. Ya'lamuna zahira minal hayati dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja daripada kehidupan dunia, tetapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat mereka ghafilun, mereka lalai. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kita baca tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya turun ketika Sabur, itu raja Persia, mendapatkan kemenangan atas negeri Syam. Dan beberapa negeri atau jazirah yang berada di bawah kekuasaannya. Serta berbagai pelosok negeri Romawi. Karena Romawi ya, negeri yang besar. Setelah dicaplok, dikalahkan oleh bangsa Persia,
beberapa atau pelosok-pelosok yang dikuasai oleh Romawi maka diambil juga oleh orang-orang Persia ini. Maka disebutkan Heraklius, itu raja Romawi yang terdesak dengan kepungan daripada Persia, dia berlindung di Konstantinopel. Dia dikepung dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang pada akhirnya negeri itu kembali lagi kepada Heraklius. Yang disebutkan Al-Quran bahwasanya pada bid'i sinin, beberapa tahun ke depannya mereka akan bisa mengalahkan mengalahkan Persia. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya ghulibatir Rum fi adnal ardi, maksudnya dia akan dikalahkan tapi nanti akhirnya akan menang terhadap bangsa Persia. Ya, di sepenanjung Arab yang mana di sana ada kaum muslimin, ya, khususnya di Najd, bukan di Najd ya, di apa namanya, di Madinah dan Mekah, eh, atau pada saat ini di Mekah, ya. Eh, ada peperangan antara kaum muslimin dan eh, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik mereka akan lebih dekat kepada orang-orang musyrik lagi, yaitu orang Persia. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, mereka senang karena sama-sama menyembah berhala. Begitulah al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu seolah-olah agama yang satu gitu. Mereka bersatu dalam kafiran itu dalam memerangi kebenaran, walaupun dengan baju yang berbeda-beda. Orang-orang Arab, kafir Quraisy, pakai baju dengan menyembah berhala-berhala mereka. Orang Persia memakai baju dengan menyembah menyembah api. Ya. Nah, ini sama-sama dalam kemusyrikan yang nyata. Sedangkan orang-orang Muslim yang mengetahui bahwasanya yang lebih dekat daripada keduanya antara Romawi dan Persia, Romawi lebih dekat pada mereka karena mereka ahlul kitab. Ya. Kemudian hal itu diceritakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, amma innahu sayaghlibun. Romawi setelah dikalahkan itu mereka akan menang. Maka Abu Bakar Siddiq memberitahukan kepada mereka dan seorang mengambil undian, ya. Coba buatlah antara kami dan diri kalian batas waktu kemenangan. Jika kami menang, maka bagi kami ini dan itu. Jika kalian yang menang, maka bagi kalian ini dan itu. Maka dibuatlah batas 5 tahun. Ternyata dalam waktu 5 tahun ini, Romawi tidak bisa mengalahkan, belum bisa mengalahkan bangsa Persia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar kembali lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menyatakan hal ini, bahwasanya sudah ada perjanjian 5 tahun ya, kesepakatan, ternyata belum menang juga. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ja'altaha ila dunil ashar, ya, tidaklah kamu membuat waktunya itu di bawah 10 tahun, ya, di bawah 10 tahun, ya. Yang mana nanti di ayat disebutkan fi bid'i sinin, maksudnya bid itu angka di bawah 10 seperti yang disebutkan Said bin Jubair. Dan betul, tidak sampai 10 tahun bangsa Romawi mendapatkan kemenangan. Fi bid'i sinin,
Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Ya, fi bid'i sinin min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Dalam beberapa tahun mereka akan bisa mengalahkan bangsa Persia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sufyan mengatakan bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya diberitahukan kepadaku bahwasanya mereka jadi di dalam waktu kapan itu bangsa Romawi menang terhadap bangsa Persia ini ada dua pendapat. Untuk pendapat yang pertama, bahwasanya mereka menang bertepatan dengan peristiwa Badar, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang terhadap kaum musyrikin. Ya. Abdullah berkata 5 hal yang telah berlalu: asap, lizam, batsyah, bulan dan Romawi. Bulan maksudnya eh, apa namanya pembelahan bulan, ya, hal yang diminta oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menangnya bangsa Romawi terhadap Persia. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bangsa Romawi yang notabene ahli kitab disebutkan bahwasanya mereka itu adalah silsilah dari keturunan Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi putra-putra paman dari Bani Israel. Dan mereka disebut juga dengan Bani Asfar. Jadi mereka memeluk agama Yunani, dan Yunani ini kalau dirunut ya berasal dari silsilah keturunan Yafith. Yafith bin Nuh, putra-putra paman Turki. Mereka menyembah 7 bintang yang beredar, atau disebut juga mutahayyirah. Mereka sholat menghadap kutub selatan. Dan mereka yang membangun Damaskus, membangun juga tempat ibadah mereka, yang mana terdapat di dalamnya mihrab, ya, menghadap ke selatan. Ya, kiblat mereka ke selatan. Dan disebutkan bahwasanya bangsa Romawi ini memeluk agama mereka sampai kira-kira 300 tahun diutusnya Al-Masih. Dan raja yang memimpin Syam dan Al-Jazirah itu disebut dengan Kaisar, yang mana dialah orang yang pertama masuk agama Nasrani. Ya, dari raja-raja Romawi Konstantin. Raja-raja Romawi Konstantin bin Kostas dan ibunya Maryam al-Khandaqaniyah. Nah, itu yang disebutkan Ibnu Katsir, wallahu a'lam. Kemudian ya pada awal ayat ini disebutkan bahwasanya bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Dan dalam waktu beberapa tahun mereka bisa mengalahkan, dan disebutkan 9 tahun. Mereka bisa mengalahkan kembali dan merebut tahtanya dari bangsa Persia. Dan disebutkan bahwasanya al-bid'a, ya, di ayat ini fi bid'i sinin, orang Arab mengatakan seperti itu, ini adalah bilangan antara 3 sampai 9. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya 9 tahun tepat mereka menang terhadap bangsa Persia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah. Maksudnya urusan sebelum kemenangan bangsa Romawi terhadap bangsa Persia, ataupun setelah kemenangannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap hal-hal yang ada di diri mereka.
Dan di saat kemenangan itu datang, ya, orang-orang Romawi memenangkan peperangan dan mengambil lagi kekuasaannya dari bangsa Persia dalam waktu 9 tahun. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu bergembira orang-orang yang beriman, yaitu atas kemenangan bangsa Romawi yang disebutkan tadi mereka adalah golongan kaisar yang menguasai Syam. Mereka menang terhadap Persia dan Persia ini golongan Kisra. Mereka adalah kaum Majusi, kaum yang menyembah api. Ya. Yang mana pendapat pertama mengatakan bahwasanya waktunya adalah tepat pada waktu perang Badr. Yang disebutkan oleh sebagian besar banyak ulama. Ibn Abbas, Ats-Tsauri, As-Suddi, dan lain-lain. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya mereka menang, ya, bangsa Romawi atas Persia itu pada waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW akan umrah, kemudian dihadang di Hudaybiyah, dilarang untuk masuk Mekah, maka ada perjanjian di situ, perjanjian Hudaybiyah, yang mana salah satunya Rasulullah dilarang untuk melaksanakan umrah pada tahun itu dan dipersilakan untuk tahun depannya, dan kesepakatan untuk gencatan senjata. Tidak ada peperangan dalam beberapa tahun antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Jadi diambil pendapat ini oleh Ikrimah, Az-Zuhri, Al-Imam Qatadah, dan lain-lain. Dan sebagian mereka ketika mengambil pendapat ini, mereka menyebutkan bahwasanya uh, sang kaisar itu bernazar jika Allah memenangkannya dalam perangan dengan Kisra, maka dia akan berjalan dari Hams sampai Elia, yaitu Baitul Maqdis. Ya, ini dibentuk sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan ini, dan dia menunaikan nazarnya itu. Setelah sampai Baitul Maqdis, dia tidak keluar darinya. Sampai datang utusan Rasulullah SAW, ya, karena kan setelah Hudaybiyah itu tidak ada peperangan, gencatan senjata, sehingga Rasulullah mulai mengutus para sahabat untuk membawa surat-surat, termasuk surat yang disampaikan uh, kepada kaisar ini yang berada di Baitul Maqdis, yang dikirimkan oleh sahabat Dahiyah bin Khalifah. Ya. Kemudian Dahiyah menyampaikan kepada pembesar Basrah. Pembesar Basrah menyampaikan kepada kaisar. Setelah surat itu sampai kepadanya, maka ia menanyakan atau me, eh, apa namanya, ingin bertemu dengan suku yang berasal dari sukunya Rasulullah SAW. Ya, dalam hal ini kan Mekah dan Madinah itu Hijaz, ya, bangsa Hijaz, bangsa Arab, yang ada di Hijaz. Dan kebetulan sedang berada di Syam Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan dalam satu rombongan bersama orang-orang Quraisy. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya mereka sedang berada di Gaza. Mereka dihadapkan kepadanya dan duduk di hadapannya, dan kaisar bertanya kepada mereka, ya, golongan, siapa di antara kalian yang nasabnya lebih dekat kepada yang ngaku-ngaku nabi ini? Maka Abu Sufyan mengatakan, aku yang lebih dekat di antara mereka ini. Nah, subhanallah, kaisar ini cerdas. Dia menaruh Abu Sufyan untuk berbicara dengannya berhadapan. Kemudian kelompoknya itu suruh taruh di belakang. Untuk apa? Untuk memberi isyarat kalau seandainya Abu Sufyan itu bohong, maka dustakanlah dia. Sedangkan Abu Sufyan nggak tahu. Dan Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, demi Allah,
Seandainya mereka tidak melarangku untuk berdusta, niscaya aku akan berdusta. Karena memang waktu itu masih dalam keadaan kafir. Mulailah Heraklius menanyakan nasab, menanyakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang ditanyakan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu amanah, tidak menyalahi janji? Maka Abu Sufyan mengatakan dengan jujur, dan memang benar. Selama mereka bergaul, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka katakan bahwasanya Al-Amin, orang yang terpercaya. Bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya yang mereka musuhi. Mereka tahu bagaimana Rasulullah dari kecil, bahkan bersama mereka. Orang yang mereka ridhoi. Cuma karena Rasulullah membawa ajaran yang menyelisih ajaran mereka, itulah yang mereka musuhi. Sehingga Pak, dia mengatakan, tidak, dia tidak menyalahi janji. Tidak suka menyalahi janji. Selama bersama kami. Kami tidak pernah mengetahui beliau melakukan hal itu, subhanallah. Dan salah satu ya, yang menguatkan daripada pernyataan Abu Sufyan ini, perjanjian Hudaybiyah. Yang mana Rasulullah SAW tidak menyalahi janji, tidak melanggar perjanjian Hudaybiyah ini. Yang berlaku di antara mereka untuk menghentikan peperangan antara Quraisy dan uh, kaum muslimin selama 10 tahun. Ya, dan terbukti nantinya yang menyalahi janji adalah Quraisy. Dan ini dalil yang mengatakan bahwasanya kemenangan Romawi atas Persia di waktu Hudaybiyah, wallahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Persia menang terhadap Romawi, orang-orang mukmin sedih. Dan kebalikannya, ketika Romawi bisa memenangkan peperangan atas Persia, kaum mukmin bergembira. Karena apa? Bangsa Romawi ini adalah ahlu kitab yang Allah Subhanahu wa taala nanti sebutkan dia di ayat-ayatnya, mereka itu lebih dekat kepada kaum muslimin. Seperti di uh, surat Al-Maidah ayat 82 sampai ayat 83, Allah menyebutkan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan sesungguhnya yang paling kamu dapati paling dekat persahabatnya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, kami ini Nasara. Kenapa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Yang demikian disebabkan karena di antara mereka itu, yaitu orang Nasrani, itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Dan juga mereka la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Bahkan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Bahkan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu lihat mereka mencucurkan air mata. Mereka tahu kebenaran Al-Qur'an dari kitab-kitab mereka. Bahkan mereka berdoa, ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka masuk kepada Islam, tapi walaupun sebagian yang lainnya sudah tahu kebenaran tapi malah tidak masuk juga ada. Dan di ayat ini, wa yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi kemenangan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemenangan yang terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang dikehendakinya. Supaya apa? Supaya terjaga tauhid daripada kaum muslimin. Bukan karena kehebatan Romawi. Bukan karena banyak jumlahnya. Bukan karena
persenjataannya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka mengambil sebab. Sehingga setiap kemenangan, setiap apa kesuksesan yang terjadi pada diri kita harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menolong menolong kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang suruh mayyasha. Menolong siapa yang dikehendakinya. Wa huwal aziz, dia adalah maha perkasa, ya, yang eh, mendukung dan memberi balasan terhadap musuh-musuhnya, dan juga rahim, maha penyayang terhadap hamba-hamba yang beriman. Wa'dallah la yukhlifullah wa'dah. Inilah janji yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhlifullah wa'dah, tidak menyalahi janjinya. Jadi apa yang Allah beritakan kepadamu wahai Muhammad tentang keterangan bahwasanya bangsa Romawi akan menang terhadap bangsa Persia dalam beberapa tahun, itu pasti terjadi. Dan ini terjadi. Dan ini adalah berita yang meyakinkan dan tidak akan terjadi kesalahan. Pasti janji itu terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya. Dia akan memenangkan kelompok yang lebih dekat dengan kebenaran dari dua kelompok yang bertikai. Tetapi apa? Walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada makhluknya. Tidak mengetahui perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berlangsung terhadap mereka, bahwasanya semuanya itu berdasarkan prinsip keadilan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya yang lahir maupun yang batin. Sedangkan manusia ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja. Allah mengetahui al-zahir wal batin, mengetahui yang zahir dan yang batin. Sedangkan manusia tahunya yang lahir saja. Dan mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia dan melupakan negeri yang abadi, itu akhirat, yang mana mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dan begitulah kebanyakan manusia. Mereka memiliki pengetahuan yang besar terhadap dunia ini. Ya. Sehingga apa, mereka sibuk, ya. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Habiskan umurnya untuk perkara dunia ini. Menggebu-gebu untuk mencapai dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Sibuk sehingga lupa akan urusan agamanya. Sibuk akan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya untuk setelah kehidupan dunia ini berakhir. Kehidupan akhirat. Mereka lalai. Akal mereka seolah-olah hilang. Ya. Karena godaan yang ada di hadapan mereka. Inilah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran yang selalu mengingatkan kita akan hal yang sebenarnya yang akan terjadi dan pasti terjadi daripada kehidupan akhirat nanti, untuk kita siapkan dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Orang yang mempunyai nikmat sehat, gunakan untuk beribadah. Orang yang punya harta, gunakan untuk beribadah dengan beramal. Orang yang mempunyai kecerdasan, gunakan kecerdasannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi kenikmatan, mempunyai kedudukan, gunakan kedudukannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai semua hal ini itu melalaikan mereka dari mengerjakan sholat, mengerjakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada pencipta langit dan bumi. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui
yang lahir saja daripada kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya adalah orang-orang kafir. Mereka mengetahui cara membangun dunia, tetapi mengenai urusan agama, mereka benar-benar bodoh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya akan bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk berpikir terhadap dirinya sendiri, terhadap nikmat yang Allah berikan, ya, supaya tidak tersesat terlalu jauh, baik terhadap dirinya atau hal-hal yang di sekelilingnya daripada penciptaan langit dan bumi, ya, termasuk juga akibat dari cerita-cerita, akibat dari orang-orang yang dahulu yang menyusui para nabi dan rasul, bagaimana eh, ke apa namanya hasil akhir dari mereka yaitu kebinasaan, untuk dijadikan ibrah dan contoh untuk agar mereka tidak terjatuh kepada hal-hal yang mereka telah terjatuh di dalamnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan diri kita lebih yakin terhadap Al-Quran, bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga eh, menjadikan diri kita atau menambah pengagungan kita terhadap Al-Quran, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berdekat dengan Al-Quran, menjadikannya kita dekat juga dengannya di akhirat nanti, yang mana Al-Quran ini disebutkan di sebuah hadis memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan ikhwas sekalian. Kalau ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.